Halo, selamat malam. Bersama saya lagi di Berbinar Insight Indonesia dalam acara berarti live TikToknya Berbinar Insight Indonesia di sosial media dari Berbinar Insight Indonesia di platform TikTok. Dan seperti biasa, kita hari ini punya sesi di mana kalian bisa ngobrol bareng bersama saya, Dani Sanjar Fensia, SPS MPSI, psikolog selaku dari psikolognya Berbinar Insight Indonesia yang kebetulan juga merupakan owner sekaligus Chief Executive Officer dari PT Berbinar Insight Indonesia. Dan kalian tentunya mungkin sebanyak dari kalian paham kalau Berbinar Indonesia terkenal dengan brandnya @berbinar.in dan harapannya itu bisa memberikan layanan yang terbaik dalam hal psikologi maupun yang non psikologi buat yang kalian semua yang ada di seluruh masyarakat Indonesia gitu tentunya. Dan hari ini seperti biasa sesi bersama saya psikolog dari Berbinar Indonesia akan memberikan kesempatan buat kalian buat nanya-nanya gitu ya, diskusi, ngobrol bersama saya, apapun gitu ya. Kalau kita berarti di Berbinar Heroes to You di live TikTok pada malam hari ini tidak ada topik tertentu, kita cenderung bebas, kalian boleh tanya apa aja. Jadi siapa yang cepat dalam mengetikkan pertanyaannya di dalam kolom komentar itu yang akan pertama kali yang akan saya jawab gitu ya. Dan buat yang kalian nantinya dalam waktu cuma 30 menit ini kalian belum berkesempatan dijawab oleh saya sebagai psikolog berbinar satu Indonesia, kalian bisa simpan pertanyaannya dan kalian tanyakan lagi di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, acara hari ini nggak cuma hari ini aja, tapi ini merupakan acara yang bersifat mingguan dan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, harapannya bisa ngebantu kalian semua dalam memecahkan permasalahan yang kalian hadapi gitu ya, dan solusinya bisa bermanfaat juga buat mereka yang kebetulan punya permasalahan yang serupa. Dan seperti biasa juga gitu kan, di sini kita punya rules di mana seluruh informasi di sini kalau bisa tidak perlu kalian sebutkan siapa namanya ataupun identitasnya, cukup sampaikan saja inisial atau mungkin kalian nggak perlu sebutkan. Kalaupun itu tentang teman kalian atau kalian sendiri, kalian boleh cerita gitu, karena di sini kami ingin menginspirasi semua orang tanpa harus kita sampaikan siapa identitas orang dari yang bermasalah tersebut gitu ya. Jadi harapannya bisa benar-benar membantu tanpa kita ketahuan siapa nama-namanya kayak gitu. Dan harapannya hari ini seperti kita punya tagline di Berbinar Indonesia, karena berbinar selalu ada buat kamu, harapannya bisa bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Dan kalau tentang berbinar tentunya kalian mungkin sudah beberapa ada yang tahu, karena kami di sini juga berkutat di bidang edukasi dan layanan psikologi. Kami punya berbagai macam produk, mulai dari kelas gitu, kemudian ada juga konseling, ada juga tes psikologi atau psikotes, ada juga konsultan gitu kan. Konsultan ini buat kalian yang punya perusahaan atau mungkin kalian bekerja di sebuah perusahaan namun kalian butuh partnership dalam hal membangun beberapa aspek HR dalam perusahaan kalian, itu kalian bisa banget koordinasi atau kolaborasi bersama kami di Berbinar Consultant gitu ya. Dan kami juga punya mood scientist dan emo shuffle yang itu tentu bisa bikin kalian makin cinta sama berbinar dan bisa terinspirasi setiap harinya. Karena kalau emo shuffle itu kalian bisa buat ngegame bareng sama teman-teman kalian, dan tentunya kalau dengan mood scientist kalian juga bisa termotivasi tiap hari, karena setiap orang yang beli kaos mood scientist dari Berbinar Indonesia punya personalized quotes yang itu beda-beda tiap orangnya kayak gitu kurang lebih. Kalau kalian penasaran seperti apa tentang setiap produk yang ada di Berbinar, kalian langsung aja cek di websitenya Berbinar di www.berbinar.in atau tanya langsung sama admin dari berbagai sosial media yang ada di Berbinar, mulai dari Instagram di @berbinar.in, TikTok di @berbinar.in, atau mungkin di LinkedIn di Berbinar Indonesia, atau juga kalian bisa tanya di X-nya Berbinar di @psikologi diri. Ini agak beda gitu ya, kalau di X-nya Berbinar kita pakai brand yang namanya @psikologi diri gitu. Jadi coba cek langsung di sana. Kami juga punya berbagai live itu, kalau kalian nggak bisa hari Minggu, kalian bisa cobain podcast kami di Space di X-nya @psikologi diri di Berbinar Indonesia setiap jam 8 malam hari Sabtu gitu ya waktu Indonesia Barat. Dan juga kita punya podcast di Spotify gitu kan. Episodenya tiap bulan kita update. Dan kita juga punya YouTube. YouTube-nya kami juga berbagai acara-acara webinar yang kami adakan gitu, dan kalian harapan juga bisa bermanfaat buat kalian semua gitu kan. Nggak perlu lama-lama ngomong sama tentang ini gitu ya. Langsung aja kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada
Mas Karushing Badi, ada Kak Dindu, ada Kak Jess, ada Kak Yogi, ada Kak 2328, ada Bang Dip, dan Kak Golda Safira gitu kan. Ada juga tadi di awal ada Scorpio, butterfly gitu ya, ada gambar butterfly-nya. Ada juga Kak Yogi, juga ada teman-teman yang sudah nge-like, terima kasih banyak buat Kak Jess, Kak Yogi gitu ya. Dan ada Kak Moonlight, selamat malam juga. Oke, dan ada siapa lagi ya? Ini banyak banget. Ntar. Oh, di bawah juga ada Kak Dindu yang udah nge-like, Kak Golda Safira juga bantu nge-repost, terima kasih banyak. Ada Kak Dindu belum udah ngasih kopi, terima kasih banyak kopinya gitu. Mudah-mudahan bisa menemanin kalian semua Sobat Binar selama 30 menit ke depan gitu ya. Ada juga pertanyaan dari Kak Karwashing Body dan juga dari Kak Scorpio yang ada gambar butterfly-nya. Ada Kak Lala juga, selamat malam. Ada siapa ini, saya bingung membacanya. Ada Kak Rizky DRMWN underscore. Ada juga Ita, selamat malam juga. Snowy juga selamat malam juga. Yang Triple Y. Ada 14X044, selamat malam juga. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan dari Kak Karwashing Badi ya sebagai pertanyaan pertama dari malam hari ini. Di sini ada pertanyaan, Mas, kenapa kalau orang capek suka ngigau? Kalau Kak Karwashing Badi ini kalau nanya itu seakan-akan semua orang mirip seperti itu gitu. Tapi enggak, kita di sini ngomong tentang psikologi gitu ya. Jadi setiap orang punya karakternya masing-masing. Karena kalau kita ngomong tentang psikologi artinya setiap orang punya keunikannya masing-masing gitu kan. Bahkan cara ngobrol, cara ngomong, cara marah, cara menanggapi sesuatu, merespon, cara berpikir, cara melihat sesuatu, perspektif, itu kemudian berbagai hal terkait sifat-sifat dan segala macam, pasti setiap orang punya karakternya masing-masing, punya ciri khasnya yang itu membedakan satu orang dengan orang yang lain, termasuk bahkan gitu kan kalau kita ngomong tentang mereka yang lahir dengan kondisi yang kembar, itu pun secara psikologis pasti akan berbeda meskipun secara fisik mereka hampir 100% mirip gitu ya. Tapi di luar itu kita ngomong tentang psychological insight, maka itu hampir pasti dipastikan beda gitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang orang yang capek, kenapa kok suka ngigau? Kalau kita tarik ke belakang gitu kan, saya selalu bilang kalau orang yang apa yang terjadi dengan kita sekarang, perilaku, sifat, karakter dan segala macam itu merupakan hasil dari pemrosesan atau pembentukan dari sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dan kalau kita tentang di masa lampau artinya yang sekali yang mempengaruhi kita faktor internal maupun eksternal, mulai dari faktor di dalam diri kita sendiri, motivasi, kepribadian, kognitif, afektif dan segala macam, termasuk faktor eksternal di dalamnya juga ada yang namanya pola asuh orang tua, pertemanan, pendidikan gitu kan. Lalu berbagai hal yang itu berada di luar diri kita gitu kan. Nah, itu semua kalau kita tarik dari sejak kita lahir sampai kita sekarang, itu akhirnya membentuk diri kita yang sekarang. Termasuk beberapa hal-hal yang khas dari diri kita. Misalkan, contohnya ada beberapa orang yang tidur, kemudian dia jalan, terus kemudian dia ngigau atau apapun itu. Atau mungkin beberapa orang yang kalau ada masalah dia kemudian nangis, ada juga ada orang yang punya masalah tapi dia nggak nangis, ada juga orang yang ketawa dia cukup senyum saja, ada juga orang yang ketawa sambil terbahak-bahak. Itu setiap orang punya karakternya masing-masing, termasuk orang yang sedang capek yang kita bahas bareng sama Kak Karwashing Badi gitu kan. Dan kalau ngomong tentang orang yang capek, kondisinya nantinya beberapa di antaranya itu adalah orang-orang yang lelah itu secara fisik, dan beberapa di antaranya juga lelah secara psikis gitu kan. Mau lelah fisik maupun lelah psikis, keduanya itu sebenarnya saling berhubungan gitu kan. Lelah fisik kadang-kadang juga menyebabkan kita lelah secara psikologis, dan lelah psikologis bahkan juga bisa mempengaruhi kondisi kita menjadi lelah secara fisikal. Gitu. Kenapa? Gitu karena kalau kita ngomong tentang lelah fisik gitu, misalnya kita habis seharian gitu kan, lalu kita di akhir hari itu gitu ya, menjelang kita
mau tidur gitu kan, pasti terasa capek banget gitu kan, capek dalam artian badan pegel-pegel semua gitu kan, dan ujungnya kita pasti udah jenuh gitu kan. Nah, jenuh itu artinya adalah kondisi di mana kita secara kognitif sudah memforsir sedemikian rupa kemampuan kognitif kita dalam satu hari terakhir gitu ya, sehingga kita cukup capek gitu kan. Dan pasti berhubungan, kalau kita ngomong tentang kognitif pasti ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan secara fisik juga gitu kan. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang lelah secara psikologis gitu kan, misalkan kita berkali-kali dikecewakan sama pasangan kita gitu kan, kemudian akhirnya kita apa ya, semacam mulai muncul rasa tidak percaya, muncul rasa kok dikhianatin terus, kemudian kecewa dan segala macam, akhirnya kita di titik sedih dan nangis gitu kan, akhirnya berpengaruh kepada kita yang nggak bisa mengoptimalkan energi yang secara fisik ada dalam diri kita. Padahal gitu kan, mungkin ketika kita sebelum merasakan rasa capek psikis tadi karena sudah dikecewakan berkali-kali, kita sudah makan siang, kita udah sarapan, kita udah kenyang lah perutnya segalanya, tapi tetap tidak bisa dikeluarkan segala energi yang kita miliki. Akhirnya jadinya adalah males gitu kan, atau merasa apa ya, galau gitu kan, yang itu sebenarnya kita nggak bisa mengoptimalkan seluruh energi yang kita miliki gitu kan. Artinya bahwa kedua situasi itu, fisik dan psikis, saling mempengaruhi. Termasuk yang kita mau bahas ini adalah tentang orang yang capek secara umum, mau itu capek secara psikis maupun secara fisik gitu ya. Sehingga kalau kita ngomong capek gitu kan, karena seluruh energi yang kita miliki sudah hampir terkuras dalam satu hari kegiatan sama satu hari itu, sehingga energi yang kita gunakan untuk mengontrol komunikasi kita, mengontrol kognitif kita gitu kan, itu tidak cukup kuat untuk bisa mengendalikan hal-hal yang harusnya kita kontrol gitu kan. Salah satunya adalah mengigau gitu. Bayangkan aja kita sudah seharian gitu, kemudian capek gitu kan, kerjaannya banyak, belum lagi ditambah dengan kita debat, salah paham, emosi, marah, nangis gitu kan dengan orang-orang lain gitu kan di luar pekerjaan kita. Lalu di titik tertentu kita ngomong jadi kayak belepotan gitu kan, ngomong jadi kayak nggak pas gitu kan, ngomong jadi kayak nggak seperti yang sebenarnya kita pikirkan. Kita mikirnya apa, keluarnya beda gitu kan. Atau mungkin kita lagi nggak pingin ngomong itu, tiba-tiba keluar gitu aja omongannya, yang mungkin itu buat beberapa orang dianggap sebagai mengigau gitu kan. Apa yang kita mau ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, atau sebaliknya, apa yang mau kita pikirkan nggak keluar dalam ucapan yang kita mau rencanakan kayak gitu. Dan ini dalam kondisi sadar, belum tidur. Apalagi kalau kita ngomong tentang setelah kita tidur, maksudnya setelah kita memejamkan mata, kita masuk ke alam bawah sadar kita gitu kan, dan ternyata kita jadinya apa ya bahasanya itu, kalau bahasa Jawanya ngelindur gitu ya, kalau bahasa Indonesianya ya mengigau dalam tidur gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang sleepwalking, ada beberapa yang sambil menggerakkan area badan tertentu gitu ya, yang tanpa disadari, dan itu mungkin mengganggu orang yang tidur di sebelahnya dan segala macam. Berbagai hal yang mungkin nggak bisa kita kendalikan dalam alam bawah sadar kita terjadi begitu saja, karena kita sebenarnya kehabisan energi untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya harus kita kontrol saat kita dalam kondisi tertentu kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab untuk Kak Car Washing Body gitu ya. Oke, dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Scorpio gitu kan. Mudah-mudahan masih ada ya Scorpio-nya ya. Ini saya coba jawab ya. Tapi overall gitu, kalau kalian bertanya terus ternyata dengerin penjelasan saya terlalu panjang sehingga kalian ternyata harus mengikuti kegiatan yang lainnya, dan kalian terpaksa untuk mengakhiri sesi live ini lebih awal, kalian bisa nonton versi recorded versionnya gitu ya di YouTube-nya Berbinar, di official YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Self Indonesia. Dan itu selalu kita posting setiap episodenya di sana gitu kan. Dan seperti biasa, kalau gitu artinya kalian juga bisa nge-repost, kemudian nge-reshare linknya atau live-nya, sehingga ini bisa semakin luas manfaatnya buat teman-teman di sekitar kalian atau masyarakat luas lainnya gitu ya. Dan di sini ada pertanyaan dari Scorpio Butterfly, Blue Butterfly. Halo Pak, mau bertanya gimana kita tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu dan mulai ikhlas?
Kalau kita ngomong seperti itu berarti kondisinya gitu kan, ini kalau memang ada orangnya saya tertarik untuk mengundang ngobrol gitu ya. Oke, dan di sini juga ada Kak Ra gitu ya. Selamat bergabung juga, selamat datang di acara malam hari ini. Coba kita analisis pelan-pelan gitu ya apa yang disampaikan oleh Kak Scorpio Butterfly. Gimana kita tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu dan mulai ikhlas? Pastinya gini, kalau kita istilahkan mengejar, itu adalah sebuah upaya untuk kita bisa mencapai sebuah target gitu kan. Artinya kita sejak awal pasti sudah memasang sebuah target. Kalau kita ngomong target, coba kita definisikan secara lebih sederhana gitu ya, maka ada yang namanya ekspektasi di sana. Nah, sekarang yang perlu kita harus analisa lebih lanjut itu adalah ekspektasi itu muncul dari mana sumbernya gitu kan. Kalau kita ngomong tentang ekspektasi, berarti di sana ada faktor internal dan faktor eksternal. Siapa yang memberikan ekspektasi? Siapa yang membuat harapan itu muncul dan terletak di dalam otak kita gitu ya, tertanam di otak kita. Apakah diri kita sendiri atau itu diawali dari orang lain gitu kan. Karena bisa jadi ketika kita meletakkan sebuah target itu tidak muncul sedemikian rupa dari dalam diri kita, melainkan hasil dari bagaimana cara kita menerima masukan dari orang lain atau hal-hal yang mungkin dipaksakan oleh orang lain ke dalam diri kita untuk kita capai, untuk kita kejar. Setelah tahu ekspektasi itu berasal dari mana, maka kita jadi tahu bahwa bisa jadi munculnya ekspektasi itu tidak serta-merta merupakan hasil dari bagaimana kita menelaah itu sendiri. Maksudnya ekspektasi yang kita rasakan, yang kita sudah siapkan, kita targetkan gitu kan, itu ada sekian persen pengaruh dari orang lain gitu kan. Sehingga kita juga harus belajar bahwa apakah itu yang benar-benar kita ekspektasikan atau jangan-jangan itu ada pengaruh dari orang lain. Nah, itu juga perlu dicek ke dalam diri kita juga gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau melaju untuk mencapai target itu, kita tahu bahwa ada alasan di balik munculnya target tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu alasannya dan kita akhirnya memilih untuk menjalankan atau menggapai target tersebut, maka kita harus belajar paham bahwa sebenarnya apa yang coba kita jalanin mencapai target itu, mau itu berjalan maupun itu mengejar ataupun lari, itu kamu benar-benar sadar dan paham itu berasal dari keputusanmu sendiri gitu kan. Mau itu berasal dari ekspektasi orang lain ataupun itu dari harapan yang kamu susun sendiri. Kamu harus paham apa yang akan kamu targetkan ini benar-benar kamu jalani berasal dari hatimu yang terdalam. Itu yang pertama harus kamu tahu. Sehingga ketika kamu menjalani itu, kamu benar-benar tahu pentingnya kita mengejar target itu, kamu benar-benar tahu tentang maksudnya seperti apa, kamu benar-benar tahu impact-nya nanti yang kamu dapatkan dari target itu tercapai itu apa. Jadi tidak sia-sia, tidak itu setengah-setengah atau tidak tidak hampa gitu ya. Jadi benar-benar berisi dan valuable gitu. Nah, kalau ditanya gitu, kalau kita sudah menjalankan itu ya sesuai apa yang berasal dari hati kita, motivasi dalam diri kita gitu ya. Kemudian ketika kita mengejar, terus di satu sisi beberapa orang yang cukup dewasa dalam berpikir, mereka tidak hanya berjalan, berlari atau mengejar, tapi mereka juga melakukan yang namanya evaluasi atau self-evaluation. Self-evaluation itu bertujuan untuk memastikan langkah yang kita ambil setiap hari itu benar-benar sesuai apa dengan yang kita sudah rencanakan di awal tadi, motivasi yang di awal tadi gitu kan. Lalu setelah kita coba coba kita evaluasi, nah kita harus tahu, oh tadi saya awalnya tuh waktu tahun lalu punya target ini, harapannya seperti ini. Terus kemudian step by step-nya itu seperti ini prosesnya. Dan ternyata di tahun berikutnya, di bulan kesekian, ternyata
ada yang sedikit berubah, melenceng dari yang harusnya saya jalanin atau sudah saya rencanakan. Nah, dari situ kan akhirnya kita belajar bahwa ada yang harus diperbaiki dan ada yang harus dirubah gitu kan. Kalau kita sudah mengevaluasi, maka kita jadi tahu seberapa jauh melencengnya dan seberapa jauh ini tuh masih berada pada track yang kita harapkan gitu kan. Jalurnya sudah tepat atau justru ini melenceng atau mungkin melenceng tapi nanti tujuannya ke tempat yang titik yang sama. Nah itu kan kita tahu semua itu kalau kita sudah melakukan evaluasi. Lalu kalau ternyata sudah melenceng jauh dan itu setelah kita evaluasi ternyata kita tahu itu tidak sesuai harapan kita di awal, dan kalau kita evaluasi lebih mendalam lagi ternyata ujungnya kalau kita teruskan sudah melenceng, tidak sesuai di awal, dan ujungnya ternyata nggak bermanfaat buat kita, maka kita harus berhenti untuk mengejar itu. Nah kayak gitu. Jadi tujuannya adalah kita mengevaluasi untuk mengecek apakah yang kita jalanin di langkah kita sekarang itu sesuai dengan titik fondasi di awal dan apakah sesuai juga dengan apa yang kita harapkan di masa yang akan datang. Kalau itu sudah sesuai on the track, sesuai apa yang kita mau, maka lanjutkan. Tapi jika tidak, maka berhentilah. Intinya adalah buat apa kita melakukan sesuatu yang sia-sia gitu kan. Karena seperti yang ditanyakan tadi di awal oleh Kak Aceh, Kak Karwosyung Badi gitu kan. Itu bahwa ya kita punya keterbatasan energi yang membuat kita jadi lelah secara fisik dan lelah secara psikologis. Sehingga kita harus benar-benar pintar dalam nge-manage energi yang kita miliki, baik itu energi fisik maupun energi psikologis, energi psikis. Nah, kalau sudah seperti itu, saya yakin karena kamu tahu ini sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu planningkan, maka saya yakin kamu akan belajar untuk mengikhlaskan itu karena sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan untuk bisa bermanfaat buat kamu gitu kan. Jadi disitulah cara untuk bisa berhenti dan mulai ikhlas jika memang itu sudah melenceng jauh dan tidak ada manfaatnya lagi gitu. Pun ini adalah tentang membahas tentang relasi pun seperti itu gitu kan. Artinya bahwa kalau kita ngomong tentang relasi, jika sudah tidak ada yang namanya saling keterbukaan, saling percaya, saling memberi manfaat, saling berdampak positif satu sama lain, maka kan ini hanya berdampak positif untuk satu pihak, hanya bermanfaat untuk satu pihak, hanya membahagiakan satu pihak saja, dan pihak yang satunya mungkin tidak merasakan apa-apa atau bahkan dirugikan. Nah, berarti kita sudah belajar untuk harus merelakan itu, berhenti dan mulai ikhlas. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk Kak Scorpio Butterfly dan juga teman-teman yang lainnya punya kebetulan problem atau apa ya masalah yang serupa gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bermanfaat. Amin. Oke, coba kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya karena kita masih punya 6 menit. Oke. Mana lagi? Terima kasih yang udah buat nge-like ya teman-teman semuanya, udah nge-repost, sudah re-share, udah bantu buat acara ini makin jauh bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa kalau sudah ngerasa bermanfaat, jangan lupa buat follow berbagai sosial media berbinar mulai dari Instagram, TikTok, X maupun apa itu namanya LinkedIn-nya berbinar gitu kan. Kalau di X pastinya bukan @berbinar.in tapi @psikologi diri kayak gitu. Oke. Ada selamat malam juga, ada yang namanya Delete. Selamat malam buat Delete. Selamat malam buat NIB. Selamat malam juga buat Retno Susila. Ada Xiaomai juga selamat malam. Ada Kak Shanum.saka. Ada Kak Ivory. Ada Kak Mariana Ciombing selamat malam. Ada Kak Nyai Countering. Ada Kak ER gitu ya. Ada Kak Acel selamat malam. Ada Kak Choco Chips, ada Kak Koi, ada Kak Kats selamat malam. Ada Kak yang gambarnya anjing dan ada paunya 2 kali, ada jejak kaki anjingnya selamat malam. Selamat malam juga buat Kak Anes. Aduh tidak bisa di scroll lagi. Ada Kak Yes 44, ada Kak Naya selamat malam juga.
Ada Kak Sharon, selamat malam. Ada Kak siapa lagi ini? Kayaknya ada pertanyaan tapi agak ketumpuk ya. Saya izin untuk scrolling terlebih dahulu. Selamat malam juga untuk Kak Tiwadak Upau. Tiwadak Upau. Ada Kak. Selamat malam buat Kak Samsara underscore MRWTI atau Kak A.Hopier JMRWTI. Selamat malam. Ada Kak siapa lagi ini? Ada Kak Apasal Budak N. Ada Kak Lemonade, selamat malam. Ada Kak Strawberry Serene. Ada Kak Desmawarti. Ada Kak Repa Plastik. Ada Kak Cielo. Ada Kak Titik. Ada Kak World Cup 20. Duanya 4 kali. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Dip nih. Oke, coba kita jawab dari Kak Bang Dip dulu ya. Selamat malam. Buat yang kelewatan, mohon maaf kalau saya terlewat untuk menjawabnya. Jadi bisa ditanyakan di episode selanjutnya ya. Selamat malam buat Bang Dip ya. Halo Pak, mau bertanya apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang selalu merasa dirinya benar? Apa yang harus dilakukan gitu kan? Nah ini sekarang tanya dulu ke diri kalian. Apakah orang ini valuable buat kamu, worth it buat kamu atau tidak? Apakah orang ini worth it, valuable atau tidak gitu kan? Nah, tanya dulu. Seberapa jauh ini akan impactful ke kalian jika kamu ikut campur dengan kehidupan orang tersebut gitu kan? Nah, coba kamu evaluasi, kamu nalar, kamu analisa gitu kan. Nah, jika memang impactful, worth it, valuable, maka gitu kamu perlu untuk setidaknya untuk memberitahu, mengingatkan, menginformasikan gitu kan. Apa yang dia lakukan itu memberikan dampak kepada orang lain. Nah, sekarang harus dilihat secara objektif gitu kan. Apa yang kamu rasa sebagai orang ini merasa dirinya benar gitu kan? Apakah benar-benar seperti itu gitu kan? Jangan-jangan yang merasakan itu cuma kamu sendiri. Jangan-jangan ini adalah perasaan yang subjektif, pikiran yang subjektif yang mungkin masih perlu untuk divalidasi dengan bertanya kepada orang lain. Jangan-jangan cara berpikir kita, pendapat kita, perspektif dan paradigma kita tentang orang lain itu tidak benar-benar merupakan situasi yang objektif, yang artinya kita perlu untuk memastikan subjektivitas kita itu benar-benar benar gitu kan. Caranya gimana? Tanya ke orang lain yang juga punya kadar penilaian yang bisa bikin kamu makin valid. Artinya tidak semua orang ditanyain, tapi tanyalah kepada orang yang membuat kamu jadi semakin yakin atau semakin semakin objektif gitu kan. Artinya bahwa apapun itu tidak harus tentang orang yang paling benar atau orang yang paling salah atau orang yang seperti ini seperti itu gitu. Setiap apa yang menjadi penilaian kita tentang orang lain itu perlu kita validasi terlebih dahulu. Jangan-jangan kita berpendapat sedemikian rupa karena ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita jadi terpengaruh. Jangan-jangan kita berpikir seperti itu karena kita lagi baper, karena kita lagi emosional, karena kita sedang tidak dalam kondisi yang objektif untuk berpikir dengan objektif, gitu kan. Sehingga kita perlu orientasi dari orang lain, kita perlu bantuan cara berpikir orang lain untuk memastikan cara berpikir kita tepat. Yang itu akan membuat kamu jadi lebih lebih clear dalam berpikir, gitu kan. Lalu kalau sudah dipastikan memang sesuai, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah kalau kamu ikut campur, apakah ini akan memberikan dampak positif ke kamu, atau jangan-jangan kalau kamu ikut campur ini juga nggak ada impactnya apa-apa buat dirimu, tapi ini akan bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Nah itu harus kamu timbang juga. Kenapa? Karena energi kita juga terbatas, seperti saya bilang tadi. Jadi jangan-jangan kita sibuk dengan mengurusin orang lain sementara kita lupa untuk mengurusin diri kita sendiri. Itu juga harus dipertimbangkan. Itu kan jangan-jangan kita sebenarnya adalah orang yang
perlu untuk sadar bahwa kita juga perlu untuk memperbaiki diri sendiri gitu kan. Tapi bisa jadi orang lain yang terlalu kita lihat itu seakan-akan salah atau mungkin kurang pas cara berpikirnya atau cara berperilakunya. Lalu gitu kan, kalau kamu sudah yakin itu sudah sesuai dengan pendapatmu, dia memang orang yang paling merasa benar, maka kamu perlu untuk, itu tadi, kalau emang impactful, coba kamu dekati dia, kamu sampaikan secara perlahan gitu kan, sampaikan dari sudut pandang yang objektif. Maksudnya tunjukkan bukan cuma dari pendapat pribadimu aja, tapi juga kamu melihat dari seberapa besar imbasnya jika sifat merasa benar itu terus-terusan dijalankan gitu kan. Apakah akan ada imbasnya kepada orang lain, dan kamu harus tunjukkan juga positif negatifnya kalau sifat itu terus-terusan dilakukan. Kalau kamu terus seperti itu merasa benar, dampak positifnya A. Jika kamu sudah tidak seperti itu atau mengurangi perilaku seperti itu, maka dampaknya itu B gitu. Jadi apa ya? Artinya bahwa kita memberikan point of view, bukan membantu orang untuk mengarah kepada sesuatu. Karena tetap intinya adalah kalau kita ngomong tentang orang dewasa, setiap orang dewasa itu berhak untuk menentukan keputusannya masing-masing. Jadi sesalah apapun orang, sebenar apapun orang gitu kan, kita hanya bisa mengingatkan, memberitahu, memberikan point of view yang lebih luas, bukan untuk memaksakan pendapat kita sehingga orang itu bisa sesuai seperti apa yang kita mau, kayak gitu. Nah, beritahukan aja positif negatifnya dari perilaku yang dia rasakan atau dia lakukan, supaya dia memilih secara sendiri gitu ya, memilih secara mandiri dan berpikir secara dewasa imbas-imbas yang bisa terjadi apa kalau dia terus-terusan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Bang Dip. Lalu ada pertanyaan dari Lala gitu kan, gimana caranya nge-cut off mantan tanpa ngerasa bersalah? Nah ini tadi saya juga perlu pastikan lagi gitu ya, bahwa cara kita menilai orang lain perlu kita review, kita perlu evaluasi gitu ya, buat Kak Lala ya. Artinya buat siapapun juga, nggak cuma buat Kak Lala. Kenapa? Karena bisa jadi tidak semua orang yang sudah tidak perlu kita ajak ngobrol, ajak berinteraksi, itu benar-benar harus kita hentikan hubungannya gitu kan. Artinya kita perlu mengukur gitu kan, positif negatifnya. Apakah kita sebesar itu manfaat positifnya kalau kita akhirnya memutuskan hubungan dengan seseorang gitu kan. Apakah seberapa besar negatifnya juga gitu ya kalau kita terus-terusan masih berhubungan dengan orang lain yang mungkin itu kita anggap sudah tidak perlu kita ajak berhubungan. Itu juga kita pikirkan. Karena bisa jadi kayak suatu saat gitu kan, dalam kondisi tertentu gitu kan, kita bisa jadi juga akan memperoleh sesuatu gitu ya dari orang-orang yang mungkin sebenarnya kita sudah tidak berhubungan lagi, tapi bukan terus kemudian kita benar-benar putus tali silaturahmi dan segala macam kayak gitu. Jadi pun akhirnya kita benar-benar memutus hubungan tali silaturahmi dan apapun itu istilahnya gitu ya, itu artinya kita juga bisa jadi dalam kondisi yang harus memikirkan gitu kan, itu merupakan keputusan yang sudah final yang saya buat. Jadi kalau sudah final keputusannya, maka kamu harus yakini bahwa itu memang sudah kamu pertimbangkan positif negatifnya. Artinya kalau sudah kamu pertimbangkan, sudah tidak perlu merasa bersalah, karena kamu sudah mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih gitu kan. Makanya saya bilang tadi, setiap keputusan yang diambil pastikan kita dalam posisi yang benar-benar dalam kondisi yang seobjektif mungkin gitu kan. Kalau perlu kita diskusikan dengan orang lain, kita ngobrol, kita cari point of view yang berbeda, yang berlawanan, bahkan kita cek positif negatifnya, besaran positifnya atau negatifnya, lalu imbasnya seperti apa kalau akhirnya kita memutus hubungan ini dan segala macam gitu. Kalau sudah dirangkum semua untuk menjadi sebuah keputusan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah kamu ambil keputusan itu dan yakinilah bahwa keputusan itu adalah hasil analisa yang sudah kamu pikirkan dengan matang. Karena kalau sudah matang, maka jangan pernah merasa bersalah.
karena sudah kamu hitung betul positif negatifnya. Dan saya yakin setiap keputusan ujungnya adalah lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Jadi kalau mengambil keputusan yang ujungnya adalah positif dan negatifnya sama-sama seimbang, itu jangan ambil keputusan. Artinya kamu masih dalam kondisi yang belum cukup matang untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau sudah kamu ukur keputusannya bahwa lebih banyak positifnya daripada negatifnya, maka kamu boleh berani untuk mengambil keputusan itu, karena banyak positifnya daripada negatifnya, sehingga kamu nggak perlu merasa bersalah. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak Lala. Dan sepertinya itu jadi pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like. Ada lagi nggak ya? Ada pertanyaan lagi kah? Dari siapa? Terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like. Ada Kak Karwashing Badi, ada Kak Apasal Budak nih, ada Kak Golda Safira, ada Kak Kardi, selamat malam sudah bergabung. Ada Kak Ra, ini ada pertanyaan dari Kak Ra nih. Oke lah, kita jawab ya dari pertanyaan dari Kak Ra ya. Agak overtime tapi it's okay. Pak, gimana ya mengatasi tiap ngomong sama ortu bawaannya emosi saling marah gitu? Oke, kalau ngomong seperti ini mungkin ini juga terjadi pada kebanyakan orang gitu kan. Nggak cuma sama orang tua, tapi kalau ngomong tentang perbedaan pendapat, pasti itu akan berujung kepada egosentrisme yang didahulukan gitu kan. Kesempatan buat meletakkan obrolan dalam kondisi yang tenang itu hampir sulit terjadi gitu kan. Sehingga kalau kita ngomong tentang menyampaikan pendapat, itu pasti yang kita dahulukan adalah pendapat kita yang kita rasa itu yang paling benar. Nah, itu yang muncul. Jadi ada dua kondisi di mana. Yang pertama adalah ketika kita beradu pendapat, yang muncul adalah kita merasa pendapat kita yang paling benar dan pendapat orang lain itu tidak sebenar pendapat kita. Itu selalu ada dua macam itu gitu kan. Jadi kalau kita berpikir pendapat kita yang paling benar dan berpikir juga bahwa pendapat orang lain tidak sebenar yang kita sampaikan, itu kita berada di titik yang pasti akan berujung kepada marah atau nada emosi yang tinggi atau naik pitam dan berbagai istilah lainnya gitu kan. Dan mungkin gitu ya, kekurangan kita atau teman-teman yang dalam kondisi merasa punya berpikir seperti itu, yang perlu dilakukan yang pertama adalah kesiapan emosi gitu ya, kesiapan psikologis, kesiapan mental gitu kan. Pastikan ketika kita berkomunikasi gitu kan, dalam tujuan apapun, mau itu mengambil keputusan, mau berdebat, mau saling mengungkapkan pendapat, berdiskusi, itu pastikan kita punya pikiran bahwa kita itu punya kesempatan buat berpendapat, tapi bukan berarti orang lain tidak boleh berpendapat. Kita punya pendapat yang kita anggap benar, demikian pula orang lain bisa jadi punya pikiran yang sama, di mana pikiran mereka, pendapat mereka adalah yang paling benar. Nah, sehingga perlu mengelola pernafasan, mengelola cara berpikir supaya nggak emosional gitu kan. Lalu karena sudah tahu seperti itu, maka jika ada tentangan atau pertentangan atau kontra atau apapun itu yang berbeda pendapat gitu ya, maka yang perlu kita lakukan adalah ya jangan kepancing gitu kan, karena pasti mereka berpikir itu paling benar, begitu juga kita gitu kan. Lalu kalau mereka berpendapat seperti itu, bukan berarti juga mereka menyalahkan kita. Bisa jadi mereka dalam kondisi yang tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, ini menariknya adalah kalau kita ngomong tentang beradu pendapat, maka kita juga harus belajar tentang bagaimana cara kita bisa menyampaikan pendapat kita kepada orang lain dengan cara yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, itu juga penting itu. Karena kadang kita menyampaikan pendapat, yang penting kita sampaikan, yang penting aku sudah menyampaikan, yang penting aku
ngomong, yang penting, jadi yang diutamakan adalah egosentrisme, yang penting gitu kan. Dan selesai sampai di situ. Nah itu salah, kurang pas. Yang harus dilakukan adalah kita ngomong sama siapa nih? Sama orang tua. Kita ngomong sama siapa nih? Sama guru, sama dosen, sama teman, sama sahabat, sama pacar, sama istri, sama suami, siapapun itu. Kita harus tahu dulu karakter orang itu gitu kan. Kalau kita mau ngomong sama orang itu, kita mau pendapat kita didengarkan, kalau kita mau pendapat kita itu bisa dipahami, maka kita kemas kalimat komunikasi kita sehingga orang itu bisa memahami konten yang kita sampaikan. Jadi konsepnya seperti orang marketing, customer oriented. Semua yang muncul dalam diri kita harus kita sesuaikan sama orang yang menikmatin omongan kita, yang menerima omongan kita, yang memahami, yang lawan bicara kita. Itu sih menurut saya. Jadi supaya nggak emosi, mungkin pahami dulu orang yang kita hadapi. Dia itu bakal, atau beliau ini bakalan seperti apa sih kalau mendengar omongan kita gitu. Atau kalau beliau ini bakal mudah memahaminya kalau kita menyampaikannya dengan cara seperti apa. Itu perlu dipikirkan juga. Itu menurut saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Kak Ra. Oke. Selamat malam juga buat kalian semua yang masih hadir di sini mendengarkan acara pada malam hari ini. Ini ada selamat malam juga buat Ima Alter Ego. Selamat malam. Ada selamat malam juga buat Yes44 NFT MS apa? Ini siapa lagi ya? Ada Kak Zen Prox, ada Kak Liza, selamat malam. Ada Kak Ilan Fair, Ilan Fair ini ya Kak Liza itu ya, Kak Ilan Fair 993. Ada Kak WWLNN21, selamat malam. Ada Kak Ardelia, ada Kak Lala Laura A-nya 3, ada Kak Histori 1001, ada Kak Alea, selamat malam. Kita cari ke bawah, mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih kembali buat Kak Bang Dip. Ada Kak siapa lagi ya? Ada Kak F. Andri, ada Kak Seleno Filerum, ada Kak Rian Sopian, selamat malam. Kak Ra bilang gini, udah berusaha ngomong tapi gak didengerin, langsung dipotong. Oh iya, satu lagi. Jadi mungkin bukan cuma bagaimana cara kita mengemas kalimat yang mau kita sampaikan, tapi momen ya, itu juga penting. Momen penyampaian itu juga harus di waktu yang pas gitu kan. Maka dari itu kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita berhadapan sama siapa, orangnya seperti apa, dan sekarang ini lagi gimana sih suasana hatinya atau pikirannya, atau sedang ada masalah atau tidak, dan segala macam. Itu akan menentukan jalannya proses obrolan juga gitu. Ada yang ketiga juga, di mana mungkin kita perlu orang ketiga untuk menengahi itu. Jadi waktu kita mau ngomong, kita bisa ajak seseorang yang punya power juga gitu kan, yang bisa membuat suasana jadi lebih adem gitu kan. Itu juga bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya beberapa tips yang saya berikan buat Kak Ra. Oke. Selamat malam juga buat Kak DOOWY. Selamat malam juga buat Kak Lita. Selamat malam juga buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak likes, sudah memberikan banyak respon positif dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat acara malam hari ini makin seru. Mudah-mudahan semua pertanyaan kalian yang sudah saya bantu jawab tadi itu relate dengan beberapa orang, dan itu bisa terbantu ya dengan jawaban yang saya berikan. Dan siapapun itu yang tadi sudah bertanya namun ternyata belum sempat mendengarkan seluruh pertanyaannya, belum sempat mendengarkan seluruh jawabannya maksud saya gitu kan, sangat diperbolehkan untuk menonton versi rekamannya di YouTube-nya Berbinari Satu Indonesia. Di sana jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.
berarti live TikToknya Berbinar Self Indonesia yang merupakan singkatan dari Berbinar Heroes to You, karena kami selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga bermanfaat.